dilipat ke depan kayak gini Bapak Ibu ya. Paham Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena ini tempat pijak kaki, itu tempat sujud. Caranya kayak mana? Ini ke samping Bapak Ibu. Nah, ngerti? Terus jangan pula sajadah ini pakai kaki. Kalau guru saya bilang kurang ajar Bapak Ibu. Kita ini nak sembah Tuhan, bukan nak sembah pocong. Ada yang kayak gini miring dikit. Betul? Betul lah? Turunlah. Ada kan? Macam mana ini? Paham Bapak Ibu? Itu simple Bapak Ibu, tapi banyak yang buat. Yang pas sikit. Kalau dari rigor itu kiri kanan, swing ya. Enaknya awak yang operator ya, biar awak swing. Nah, contoh misalkan gini ya Bapak Ibu ya, saya kasih tahu nih. Di sini Bapak Ibu berdiri dulu, ya. Kalau ibu-ibu macam mana gini ya berdirinya? Jadi, oke, karena awak laki-laki awak berdiri agak jarang sedikit boleh ya. Nah, yang pertama apa? Ngapain kemarin awak bilang? Ngapain Bapak Ibu, ibu-ibu dulu? Ini udah pernah awak ajarin. Ayo Bu. Bu Hayatun ngapain Bu? Gak usah duduk-duduk, awak tunjuk semua nih malam ini. Ngapain? Mau Bu baca mantra Bu, saya tanya Bu, ibu ngapain? Ngapain baca mantra? Nggak mempan masuk Qadri. Jadi linu yang umbi kalimatul tammatu min syarri ma khalaq gitu. Ibu ngapain? Nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Ibu? Ibu Hayatun. Ketika berdiri gini ngapain dulu? Istighfar. Ibu Ika. Ya? Ngapain Bu? Kalau nunggu ibu Bu, waktu jalan Bu. Oke. Betul nggak? Ragu apa enggak nih? Macam mana syahadat? Oke, lanjut. Terus ngapain lagi Ibu Nisa? Ya? Betul lagi. Ibu Jaya ngapain? Betul lagi. Oh, kamu kurang tepat juga, 3 pula kamu bilang tadi. Ibu Sri ngapain Bu? Syahadat. Betul dah Pak? Saya nanya yang kedua Bu, Ibu mau saya tanya lagi. Yang kedua ngapain? Pertama syahadat, yang kedua? Istighfar. Bukan, saya nanya Ibu. Ibu jawab dia betul aja. Ibu ngapain Bu? Iya, yang habis syahadat tadi. Betul dah Pak? Betul kali. Coba kalian awak tanya. Yang orang baru nggak usah takut, masuk kencing celana pula, tenang aja. Nggak awak tanya. Yang orang pernah awak ajarin, isti ngapain isti? Betul dah Pak? Betul kali. Oke. Bila habis istighfar. Betul Dok? Itu harus tahu tu, bila tak tahu. Ketua majlis harus tahu, ketua majlis tak tahu pula. Habis tu ngapain Ibu Is? Betul ketua majlis? Betul lagi? Okey. Nasya, habis tu ngapain? Hah? Okey, bagus. Jadi nggak tahu bilang nggak tahu, jangan nunggu. Upi ngapain Ulfi? Ya, oke. Ini dia belum pernah diajarin. Bu Dewi udah pernah ya? Ngapain Bu? Anas, betul dah Pak? Betul Galbi? Oke. Terus ngapain lagi? Ibu Nur Aziza aja, lagu dangdut ya? Istighfar dulu.
Betul gak Bi? Boleh sih. Oke, terus ngapain lagi bulut mah? Betul dah Pak? Betul gak Bi? Nah, jadi gak betul, kadang-kadang gak berarti lain guru berarti mau uji dulu gitu. Terus ngapain lagi Ibu Heni? Istighfar dan mengingat dosa-dosa. Betul gak Bi? Ini baru cek aja. Menyerahkan boleh, boleh tidak, boleh tidak. Betul dah. Opsional juga boleh. Oke, pertama tadi ngapain? Ya, baca Bapak Ibu. Yang kedua, langsung aja yang ketiga. Terus boleh tambah la haula wala quwwata. Terus lanjut lagi, ngapain? Oke, terus ngapain? Ya. Oke, yang udah hafal a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tunjuk tangan Bapak Ibu. Yang belum hafal, oke, ikutin saya Bapak Ibu. A'udzu boleh dicatat boleh. Dicatat bukan gitu ya. Apalagi agak bintang. Kacau. A'udzu bukan zu ya. La. A'udzu bikali matillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ini doa Bapak Ibu tidak untuk sholat aja. Kalau kita mau keluar rumah baca Allah lindungi. Artinya apa? Ya Allah lindungilah kami dari segala kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Awak mau keluar rumah baca tuh. Insya Allah kita terlindung dari mara bahaya. Artinya ya Allah lindungilah kami dari segala kejahatan makhluk yang Kau ciptakan. Udah catat semua? Oke, coba dibaca. Ya, artinya bukan Pak, itu bismillahirrahmanirrahim. Lain lagi. Ya. Udah ngapain lagi habis itu? Boleh tambah. Yang simple aja. Habis itu ngapain lagi tadi? Bapak Ibu? Itu tambahan-tambahan ya, istighfar mau apa? Yang pertama itu nawaitu dibaca nih, nawaitu. Itu lafaz. Kalau kita sendiri nawaitu, tapi kalau misalkan kita jadi imam jamaah nawaina lillahi ta'ala boleh. Itu lafaznya, tapi kalau niat dipasang di dalam hati. Ngerti nggak itu? Nanti semua tuh ada niat, berdiri niatin rukuk dia panjang Bapak Ibu. Mungkin dah menjelang kiamat belum siap nih bab sholat nih. Iya serius. Banyak lagi, ada qasad, ada ini banyak lagi. Tapi yang simpel-simpel aja dulu ya. Udah Bapak Ibu, ini contoh misalnya sholli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan imaman makmuman lillahi ta'ala. Itu namanya lafaz. Lafaz itu diucap di lisan. Contoh awak tak ucap di lisan tapi awak ucap di dalam hati barengan sama takbir. Contoh gini Bapak Ibu. Kalau contoh saya bilang dulu nih sholli fardhul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati. Jadi belum takbir nih. Di lafaz itu sunnah. Tapi barengan takbir itu apa? Di dalam hati itu ucapan. Contoh misalkan terlalu panjang, simple aja. Niat saya sholat maghrib jadi imam karena Allah dah. Allahu Akbar gitu, paham ya? Paham nih? Nanti kalau bingung ditanya. Terus saya bilang tadi kalau jadi murid saya, ini telapak tangan dihadapkan. Tuh ibu kan di dalam kan? Ya gitu kan Bu? Dan pula ibu keluarin pula kayak gitu. Jangan.
Ada pula orang tanya, cikgu kalau kami ibu-ibu kayak mana keluarin? Nggak usah. Itu aja, ini contoh. Ini Bapak Ibu ya, ini contoh. Allahu Akbar. Nah ini gini, udah ajarin kemarin ya. Udah? Berhenti dulu ketika Akbar. Ketika Akbar tadi, setiap apa itu ada Alhamdulillah Rabbil Alamin Bapak. Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajah tuh. Itu kalau Bapak Ibu sendiri. Tapi kalau saya Bapak Ibu, saya jamak, saya ngajarin santri juga begitu. Inna wajjahna wajhiyana alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma lana minal musyrikin. Inna salatina wa nusukina wa mahyayana wa mamatina lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa lana minal muslimin. Jadi ketika santri sholat, Bapak Ibu dapat tuh di backup sama santri itu. Makanya kalau ada gaji beli kayak rokok sesekali. Beli kali. Tenang aja. Itulah gunanya ilmu kan. Udah Bapak Ibu. Jadi kan gini tadi. Sampai selesai tadi doa iftitah, bilang lagi nih, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Paham ya? Itu kuncinya itu. Itu syukur, makanya saya bilang dari sholat itu syukur. Kan baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dipahami apa yang dibaca. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ingat Bapak Ibu, habis ini baca apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ngerti? Baru baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kan meruku Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti? Baru Allahu akbar. Ketika ruku gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti? Baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah zat yang maha agung. Wa'fu anna, maafkanlah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Waghfir lana. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Warhamna. Habis itu Bapak Ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat Bapak Ibu, kalau turun buang nafas, kalau bangun tarik nafas. Tuh latihan nafas. Ngerti ya? Ini kan turun nih. Kalau gini, Sami Allahu liman hamdi, tarik. Itu ngaruh Bapak Ibu jantung. Nah, yang sakit-sakit jantung ikuti sholat yang benar, sembuh tuh. Ini kadang-kadang ada yang turun, dia narik nafas. Nah, sirkulasi darahnya, daerah tekanan nanti daerah sel darah di jantungnya itu udah gangguan. Ngerti ya? Orang asma itu kalau benar. Ini Bapak Ibu kalau buru-buru kena penyakit asma. Orang yang buru-buru sholat, Allahu Akbar, tapi Allah kan nafasnya itu nggak sinkron ya. Itu kena asma. Nah, karena sholat nggak benar jadi penyakit Bapak Ibu, hati-hati. Itu macam mana kalau kami ikut ini Imam Valentino Rossi, ya pasrah aja lah.
Kalau apa penyakit berarti dia tanggung akhirat ni. Ya kan? Gara-gara dia awak penyakit, belum apa-apa dah. Lama pakai kode aja awak kan. Isyarah dah. Ya kan? Faham Bapak Ibu? Jadi gini kan tadi? Warhamna alhamdulillahirabbil alamin. Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi nih. Bangun Bapak Ibu, diam sebentar, alhamdulillahirabbil alamin, baru baca Rabbana walakal hamd. Sebelum sujud, alhamdulillahirabbil alamin dulu. Ngerti? Paham sampai sini ya? Teruskan turun nih. Allah, ada orang tanya sama awak, cikgu lutut dulu tangan dulu. Mereka awak bilang enggak boleh kepala mikir turun ke bawah, tak boleh gitu. Ya enggak boleh gini Bapak Ibu, tak boleh. Mau lutut dulu silakan kalau masih punya lutut. Ya kan? Kalau mau tangan dulu silakan. Tapi kalau ikut saya Bapak Ibu, saya tangan dulu. Ini Rasulullah ngelakuin nih, ketika beliau lagi sehat-sehat, beliau lutut dulu Bapak Ibunya. Tapi ketika beliau sakit, beliau tangan dulu. Kalau awak kenapa diajari guru awak ini tangan dulu? Karena kita ini lemah. Paham gak itu? Jadi ada isyarahnya semua. Ngerti ya? Ini kan turun nih. Allahu Akbar. Paham Bapak Ibu? Ini kalau sujud tangannya rapat. Sujud tangannya rapat. Jari jemari ini dirapatin. Ya. Terus Bapak Ibu, posisinya ketika contoh sujud ini jangan ditekan kepala, tapi ini yang ditekan ya. Ini cuma letak aja. Kalau ini ditekan, nah, jadi ahli ibadah nanti. Bersolat 2 hari, udah ada pula stempel majelis. Jadi ini yang ditahan, ini tahan nih, penahan nih, penopang. Jadi ini diletak aja kayak gini ya. Ini al-jabahah nih kena. Posisinya Bapak Ibu, hidung nih nyentuh juga. Gini ya. Ini kan awak pakai peci ini. Kalau ini ketutup, ditarik sedikit, naikkan sedikit. Ngerti ya? Ini kalau posisi sujud tangan rapat. Ketika contoh turun tadi, kan turun tuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa'fu 'anna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi waghfir lana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi warhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngerti? Baru bangun. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Alhamdulillahirabbil alamin. Turun lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa'fu 'anna. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi waghfir lana. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi warhamna. Nah, ketika mau bangun, alhamdulillahirabbil alamin di sini Bapak Ibu. Kan biasa di sini alhamdulillah mau bangun kan? Nah, kalau nak bangun di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, jangan gini ya. Ini contoh aja. Jangan pula cikgu kok kayak gitu, contoh. Jangan serbannya dia jatuh cikgu ni. Allahu Akbar. Enggak ada. Ngerti enggak itu? Jadi jatuh aja situ. Ya kan? Enggak boleh pula. Ya sunnah pula. Allahu Akbar. Nah, gini pula. Paham tak? Sama kayak awak Bapak Ibu buat. Hah? Jadi kalau contoh tadi, ini kalau mau naik dia di sini nih. Kan rakaat pertama kan? Biasa kan di sini nih. Turun nih alhamdulillahirabbil alamin subhana rabbiyal a'la kan? Siap alhamdulillahirabbil alamin lagi. Kalau misalkan rakaat mau naik kedua, alhamdulillahirabbil alamin kalau mau naik itu di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas naik tarik nafas Bapak Ibu. Tarik nafas dari hidung. Itu ilmu psikologi itu. Jangan dari mulut ya. Dari hidung nih. Bapak Ibu pernah nggak nih contoh ibu-ibu itu mau melahirkan kan tarik nafas Bu. Buang lewat mulut. Ya kan? Itu relaksasi namanya.
Akhirnya kalau benar caranya, pikiranmu rileks, hatimu jangan tanya lah. Ini habis sholat gelisah. Pas sholat gelisah, lama tuh kapan? Nangis Allah Akbar. Allah Akbar lagi film ya kan? Telat pula awak episod 1 ni. Takut pula awak masuk surga gara film tu. Faham nih Bapak Ibu? Itu rakaat pertama. Kalau rakaat kedua nih, kan mau duduk tahiyat awal tuh. Betul ya? Saya singkat aja. Ini rakaat kedua, mau duduk tahiyat awal ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi wa'fu anna. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi waghfir lana. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi warhamna. Karena enggak naik Bapak Ibu, Alhamdulillah Rabbil Alamin di sini, ngerti? Nah, karena mau duduk nih. Duduk Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kalau posisi duduk, mau duduk tahiyat awal, mau duduk iftirashi. Kalau sujud tangannya rapat, kalau duduk di antara dua sujud, tangannya renggang. Kayak gini biasa aja, nggak usah pula gini kali. Ngerti nggak? Biasa aja. Jadi kadang-kadang ini rapat, enggak Pak. Jadi ini direnggang biasa aja gini. Paham? Paham sampai sini Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu contoh misalkan tadi ya, Bapak Ibu ini punya hajat, tapi sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah agak susah, ya kan? Ini wak kira contoh nih, contoh kayak mereka imam. Ihdina shiratal mustaqim, lah selesai udah kayak mana dia baca ihdina shiratal mustaqim. Itu awal udah cepat kali itu. Berapa kali wak ikut mereka nih kan? Kayak gini sampai awalnya. Ihdina shiratal mustaqim, ihdina shiratal mustaqim. Udah siap juga. Allahu Akbar, baru 4 dah. Entah macam mana cepatnya gitu, udah ahli sufi mereka itu. Pas sujud terakhir kan ada ihdina shiratal mustaqim tuh. Betul ya? Pernah awak ikut mereka sekali, dua-duanya sama itu. Ihdina shiratal mustaqim, ihdina shiratal mustaqim, ihdina shiratal mustaqim. 4 kali baru dia dah Allahu Akbar. Alimah ipat murid awak dah. Ngerti? Jadi Bapak Ibu saya cuma mau bilang contoh ya. Langsung aja kita singkat ya. Karena waktu kan. Ini sujud terakhir nih, mau tahiyat akhir nih, ya kan? Terakhir ya. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi wa'fu anna. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi waghfir lana. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi warhamna. Ini terakhir nih baca ini. Ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas 7 kali. Ngerti? Udah selesai ihdinas shiratal mustaqim, tetap alhamdulillah rabbil alamin. Jeda bentar, baru duduk tahiyat akhir. Allahu Akbar. Paham? Nah, posisi udah duduk tahiyat akhir. Ini tangan udah siap-siap nih kayak gini nih. Umpamanya siap-siap lah, ngerti nggak? Gini nih. Nggak usah digoyang-goyang ya. Ada juga pengajaran goyang-goyang. Nah, itu urusan dia. Ada juga itu aturannya Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau awak begini. Kapan ditunjuk ketika syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah. Ini mata ketika tahiyat akhir, ini di sini Bapak Ibu mata. Bukan mata ini Bapak Ibu lepas taruh sini, bukan. Pandangannya ke sini. Ini posisinya begini. Kepala tetap lurus gini kan gitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha. Habis itu mata lirik aja nih, lirik ke arah ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika il baru angkat nih. Mata langsung tengok ke sini. Ha. Bukan. Paham Bapak Ibu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. في العالمين إنك حميد مجيد. Gini Bapak Ibu, ditutup. Paham? Terus awak ajarin kemarin baca apa sebelum salam? Mana ada? Mana ada? Amanah awak baca nih. Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali, Pak? 7. Makanya awak pas salam ikut mereka, Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya. Udah enggak bisa, cepat kali dah tuh, enggak cepat tak sanggup awak. Allah maghfir li dzunubi wa li walidayya kayak gitu. Makanya awak ini
jadi makmum, wakilah imam ya telat tak apa. Kalau jadi makmum terpaksa salam, doa aku lewat pula. Tak mungkin munfarid terakhir, nggak enak pula, nggak enak sama supir kan. Saat turun tengah jalan sikit lagi dah sampai. Paham nih Bapak Ibu? Jadi sebelum salam tu amanah dia Allah maghfirli zunubi wali walidayya, Allah maghfirli zunubi wali rabbil saghira ya kan. Habis tu bebas mau doa apa? Contoh misalkan mau doa Bapak Ibu, siapa tahu ada yang solatnya kayak pedang. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah semua orang-orang beli sama aku ya Allah, tapi ya Allah susah juga ya Allah. Tapi kalau misalkan aku nggak ada pembeli, aku repot juga, nggak ada yang aku jual ya Allah. Tapi kalau misalkan banyak juga yang beli, aku juga yang penting ya Allah. Aku harus prepare ya Allah. Habis itu pula banyak pula pelanggan ya Allah, cerewet pula lagi. Macam mana nih ya Allah? Aturlah pokoknya. Pokoknya kau atur yang baik-baik lah yang datang. Kalau bisa, kalau misalkan aku jual 10.000, dikasihnya 50.000, masa kembalian ya Allah. Dan itu. Tapi ya Allah terkadang pas pula udah orang tu baik, tak pula mama aku cerewet pula di rumah itu. Ya kan itu. Aku bangun jam siang juga salah. Padahal aku malam begadang kan itu. Aku pun begadang main gaplek ya Allah kan itu. Kau kan maha melihat ya Allah. Maka aku nggak lihat ya Allah. Kau kan maha melihat ya Allah. Maka aku nggak lihat ya Allah. Tolong kasih tahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis solat beban. Ngerti?